Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Dzakirah Muslim akan menceritakan sebuah kisah tentang pengkhianatan kaum Yahudi yang berada di Madinah terhadap umat Muslim Rasulullah SAW. Masyarakat Madinah Al-Munawwarah pada zaman Nabi Muhammad SAW terdiri atas berbagai elemen. Dari kalangan Arab, yang dominan adalah suku Aus dan Khazraj. Di kota tersebut ada pula para pendatang dari golongan Yahudi. Mereka berunsur banyak bani, tetapi yang mayoritas adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraiza. Sebelum kedatangan Rasulullah SAW, Madinah memang dihuni mayoritas orang-orang Arab. Tetapi mereka tidak mampu bersaing dengan kaum Yahudi di ranah ekonomi. Baik Bani Qainuqa, Nadir maupun Quraiza memegang kendali atas kebanyakan pasar setempat. Alih-alih berdagang secara adil, mereka menjalankan praktek riba dan bahkan kecurangan. Kepemimpinan Nabi SAW di Madinah mengubah drastis ketimbangan tersebut. Pertama-tama, Rasulullah SAW mengikat solidaritas seluruh unsur masyarakat setempat dengan piagam Madinah. Kemudian, beliau mendirikan pasar-pasar baru demi menghadirkan keadilan di ranah ekonomi. Berbeda dengan pasar-pasar yang dibesarkan dan dikuasai Yahudi Madinah. Kompleksnya Nabi SAW inisiasi terbuka bagi siapapun. Tidak ada sewa lapak, siapapun yang datang duluan boleh memilih lokasi manapun yang disukanya di pasar tersebut. Rasulullah SAW juga melarang praktek penimbunan dan riba sehingga harga barang-barang menjadi lebih kompetitif. Terakhir, ada sosok pengawas pasar sehingga pedagang maupun pembeli dapat segera melapor bila menemukan pelanggaran di sana. Inovasi yang dihadirkan Rasulullah SAW perlahan namun pasti melemahkan dominasi Yahudi atas perekonomian Madinah. Kini, bukan soal mana yang lebih dahulu kaya karena kompetisi terbuka lebar. Maka, siapapun orang yang bekerja keras, cerdas, dan jujur bisa menjadi pedagang sukses di sana. Bahkan, orang muhajirin yang datang ke Madinah hanya berbekal baju di badan. Semisal Abdurrahman bin Auf dapat menjelma pengusaha makmur lantaran piawai berdagang secara fair di pasar-pasar rintisan Nabi SAW tersebut. Kebencian orang-orang Yahudi pada Rasulullah SAW bagaikan bara dalam sekam. Mereka dendam karena merasa tegaknya daulah Islam di Madinah mengancam posisi mereka. Namun, tidak mungkin menampakkan permusuhan kepada beliau secara terang-terangan. Sebab, Bani Aus dan Khazraj kini menjadi pengikut Nabi SAW yang setia. Keduanya bahkan lebih suka dipanggil sebagai kaum Ansor, alih-alih nama suku masing-masing. Beberapa tokoh Yahudi menyesalkan hadirnya Al-Mustafa di kota yang dahulu bernama Yasrib ini. Sebelumnya, mereka dapat dengan mudah bermitra atau bahkan mengadu domba antara Aus dan Khazraj. Kini, jangankan pengaruh politik, kendali ekonomi pun lepas dari tangan mereka. Pada tahun ke-5 Hijriah, orang-orang musyrik Mekah menggalang kekuatan militer untuk menyerang Madinah. Sebab mereka hendak membalas dendam atas kekalahan dalam perang Badar dahulu. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini musuh-musuh Islam itu membawa kekuatan besar yang terdiri atas banyak pihak. Kaum Quraisy mengajak suku-suku Arab di luar Mekah untuk mengepung Madinah. Mendengar kabar ini, orang-orang Yahudi Madinah senang bukan main. Bani Nadir misalnya malah terang-terangan hendak bergabung dengan koalisi yang dibangun Quraisy itu. Padahal mereka terikat perjanjian piagam Madinah. Pemimpin Bani Nadir, Huyai bin Akhtab, lantas mengajak tetangga Yahudinya Bani Quraiza untuk ikut berkhianat pada Rasulullah SAW. Mulanya, Ka'ab bin Asad selaku pemuka Bani Quraiza ragu-ragu. Apalagi ia sangat mengetahui bahwa Nabi SAW selalu menghormati piagam Madinah. Akan tetapi, bujuk rayu Huyai membuyarkan keraguannya sehingga mantap mencampakkan piagam perjanjian tersebut.
Pertempuran yang menghadapkan antara muslimin di satu sisi dan koalisi Quraisy di sisi lain ini dinamakan Perang Ahzab. Beberapa waktu sebelum perang pecah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk membuat parit yang mengelilingi Madinah. Langkah ini beliau ambil usai bermusyawarah dengan para sahabat. Salah seorang dari mereka, Salman Al-Farisi, mengajukan usul pembangunan parit. Sebab di negeri asalnya Persia, parit berguna sebagai bentuk pertahanan melawan gempuran musuh. Maka, Perang Ahzab ini dikenal pula sebagai Perang Parit, Ghazwat Al-Khandaq. Tentara Quraisy dan sekutunya terkejut begitu sampai di dekat Madinah. Sebab, bentangan parit menghalangi mobilitas mereka. Belum pernah orang-orang Arab itu menyaksikan strategi perang yang seperti ini. Terpaksa, 10.000 pasukan musuh itu bertahan di seberang parit. Sejumlah personel Quraisy sempat berupaya melewati parit tersebut, tetapi para pemanah muslim dengan tangkas menghentikan mereka. Pengepungan Madinah ini berlangsung selama beberapa pekan. Bani Nadir dan Bani Quraisyah lalu melancarkan bantuan untuk pasukan Quraisy. Padahal kedua suku Yahudi itu telah bersumpah di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sama-sama melindungi kota ini, sebagaimana komitmen Piagam Madinah. Jauhnya jarak tempat tinggal mereka dari pusat kota Madinah dimanfaatkan untuk diam-diam menyokong serangan musuh Islam. Bani Nadir yang menetap sekira 2 mil dari Madinah berkonspirasi diam-diam untuk membuat persenjataan berupa ketapel besar. Dengan alat itu, harapannya Quraisy dapat melontarkan batu besar ke arah Nabawi. Namun, eksekusi serangan jarak jauh itu berujung kegagalan. Bani Quraisyah bahkan secara terang-terangan mengkhianati Piagam Madinah dalam momen Perang Ahzab ini. Sama seperti saudara Yahudinya, suku ini bertempat tinggal di pinggiran kota. Seperti diceritakan Muhammad Hussein Haikal dalam buku Hayat Muhammad, masyarakat Quraisy dengan penuh semangat turun dari benteng-benteng mereka. Orang-orang Yahudi ini lalu memasuki rumah-rumah muslimin Madinah terdekat dengan maksud mau menakut-nakuti penduduk. Kaum muslimin yang tinggal dekat benteng-benteng Bani Quraisyah bukannya tanpa perlawanan. Seorang sahabat yang juga bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Safiyah binti Abdul Muthalib, berhasil membunuh seorang mata-mata Yahudi Quraisyah yang berkeliling di benteng milik Hasan bin Tsabit, seorang penyair di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun isi benteng tersebut umumnya adalah kaum perempuan dan anak-anak. Ia merasa harus melindungi keselamatan mereka dalam situasi di mana para lelaki Muslim dewasa sedang pergi berperang. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencium gelagat pengkhianatan yang dilakukan Bani Nadir dan Quraisyah. Akan tetapi, Madinah hanya dijaga sekitar 900 pasukan Muslim, sedangkan musuh mencapai 10.000 orang di seberang parit. Keterbatasan personel membuat beliau mesti berhati-hati dalam mengirimkan utusan ke berbagai titik, termasuk dalam rangka menyelidiki keadaan dua suku Yahudi tersebut. Pada suatu malam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermunajat kepada Rabb-Nya. Ya Allah, aku mohon pertolonganmu sesuai dengan apa yang Engkau janjikan. Demikian doa beliau. Sementara itu, jauh dari tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, seorang tokoh Bani Ghatafan, Nu'aim bin Mas'ud, tengah berbaring dalam tendanya. Hatinya gelisah karena menyadari apa-apa yang telah dilakukannya adalah suatu kesalahan. Sebelum Perang Ahzab pecah, Bani Ghatafan didekati oleh Bani Nadir untuk berkoalisi mengkhianati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena merasa sudah akrab sejak lama, mereka menuruti saja keinginan rekan Yahudinya itu. Namun, kini Nu'aim sebagai seorang pemuka Ghatafan menginsafi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sekalipun menyakiti kaumnya dan bahkan telah mengangkat derajat mereka. Nu'aim menyesal telah ikut terbujuk rayu orang-orang Bani Nadir. Dengan kebulatan tekad, ia lantas memacu kudanya untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sesampainya di Masjid Nabawi, lelaki ini mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan beliau. Wahai Rasulullah, sungguh mereka Quraisy dan sekutunya tidak mengetahui kabar keislamanku ini. Aku siap melaksanakan apapun perintah engkau, kata Nuaim. Setelah itu, Nabi SAW menginstruksikan Nuaim sebuah taktik untuk melemahkan musuh-musuh Islam dari dalam. Maka, malam itu juga berangkatlah Nuaim ke tempat kabilahnya berada. Sesudah itu, langsung saja ia bertemu ke benteng Bani Quraisyah. Begitu melihat sosok Nuaim bin Mas'ud, tokoh-tokoh Bani Quraisyah pun menyambutnya dengan wajah cerah. Mereka masih mengira tamunya itu adalah bukan muslim dan merepresentasikan orang Arab yang memusuhi Nabi SAW. Wahai Bani Quraisyah, ketahuilah, apakah kalian akan selamat dari kaum muslimin jika nanti orang-orang Quraisy pulang ke Mekah? Ujar Nuaim membuka pembicaraan. Mengapa engkau berkata begitu? Sekarang kalian memang kuat lantaran bersekutu dengan Madinah. Namun, tahukah kalian betapa kini pasukan Quraisy benar-benar jenuh dengan pertempuran ini? Mereka merasa kelamaan bertahan di luar parit, sedangkan angin puyuh sudah menghancurkan perkemahan mereka, papar Nuaim. Para pemuka Quraisy pun kebingungan. Benar apa yang dikhawatirkan Nuaim. Kalau pasukan Quraisy kembali ke Mekah, pasti posisi Quraisy menjadi rentan. Apalagi ketika Muhammad SAW mengetahui pengkhianatan yang dilakukan kabilah Yahudi Madinah ini. Mereka pun menuruti saran dari Nuaim, yakni meminta pihak Quraisy agar mengajukan sekurang-kurangnya 10 tokoh Mekah untuk terus mendampingi Bani Quraisyah. Sementara itu, sahabat Nabi SAW yang baru saja memeluk Islam itu telah kembali ke kaumnya sendiri. Ia kemudian menemui Abu Sufyan yang ketika itu memimpin pasukan musyrik Mekah. Kepadanya, Nuaim pun menyatakan bahwa dirinya sangat mengenal karakteristik kaum Yahudi Madinah, termasuk Bani Quraisyah. Harus kalian semua ketahui, saya melihat Bani Quraisyah telah berkhianat. Kalau kalian mau bukti, mereka pasti akan meminta 10 orang pemimpin Mekah guna dijadikan tebusan kepada Muhammad, kata Nuaim lantang. Mendengar itu, Abu Sufyan terkejut bukan kepalang. Bukankah orang-orang Quraisy adalah sekutu kita? Katanya setengah berteriak. Kalau engkau tidak percaya, tunggu saja kenyataannya. Tidak lama lagi orang-orang Yahudi itu akan meminta kepadamu 10 orang Quraisy agar ditahan di dalam benteng mereka, ujar Nuaim lagi. Benar saja, begitu pagi menjelang, datanglah seorang utusan Bani Quraisyah. Duta ini menyampaikan permintaan yang persis seperti yang telah diungkapkan Nuaim bin Mas'ud. Abu Sufyan marah sekali, tetapi tidak menampakkannya kepada tamu tersebut. Demikianlah kecerdikan mu'alaf tersebut telah memecah konsentrasi musuh. Tidak lama kemudian, sekira 1 bulan sejak Madinah dikepung, Allah mengirimkan angin puyuh kepada tenda-tenda pasukan Quraisy dan sekutu. Misi mereka untuk menyerang Madinah gagal total. Sesudah nyata akhir dari perang Ahzab, kini saatnya Nabi Muhammad SAW menyelesaikan urusan dengan pihak-pihak yang telah mengkhianati piagam Madinah. Beliau menemui Bani Nadir. Sesampainya Rasulullah SAW di hadapan mereka, orang-orang Yahudi enggan menemuinya dan bahkan mengancam akan berperang melawan umat Islam. Kelancangan Bani Nadir ini karena mereka dijanjikan bantuan oleh Ibnu Salul, pasukan dari Bani Quraisyah dan Bani Ghatafan. Mendengar penolakan kabilah Yahudi ini, Rasulullah SAW pun membawa pasukan untuk mengepung benteng-benteng kediaman Bani Nadir. Dari dalam benteng mereka, kaum Yahudi itu menghujani muslimin dengan anak panah dan berbatuan. Sementara bala tentara yang dijanjikan dari Quraisyah dan Ghatafan tak kunjung datang. Lama-kelamaan, para petinggi Bani Nadir berputus asa. Akhirnya mereka menyerah. Rasulullah SAW memutuskan untuk mengusir mereka dari Madinah. Peristiwa ini terjadi pada bulan Jumadil Ula. Kemudian Nabi SAW memimpin pasukan muslimin ke kantong-kantong wilayah Bani Ghatafan.
Melihat kedatangan Al-Mustafa, orang-orang yang telah mengkhianati piagam Madinah ini ketakutan. Mereka lari ke bukit-bukit dan meninggalkan harta bendanya begitu saja. Pada momen yang disebut sejarawan sebagai peristiwa Zatu Ar-Riqa ini, untuk pertama kalinya Rasulullah SAW melaksanakan sholat berjamaah secara khauf. Itu agar muslimin tetap siaga bila musuh kembali menyerang. Selanjutnya, Rasul SAW beranjak ke tempat Bani Quraisyah berada. Jelas terbukti bahwa kabilah Yahudi ini telah berkhianat. Sama seperti Bani Nadir, mereka kala perang Ahzab berlangsung telah menimbulkan bahaya pada muslimin. Bahkan beberapa orang Islam telah diserangnya secara terang-terangan. Karena pengkhianatan itu, Bani Quraisyah pantas dijatuhi sanksi berat. Mulanya, mereka berusaha melakukan negosiasi dengan Rasulullah SAW agar hukuman untuknya disamakan saja dengan Bani Nadir. Namun, beliau menolak tawaran itu. Sebelum menjatuhkan putusan final, Rasulullah SAW memberikan jalan, yakni melalui perantaraan seorang sahabat beliau, Sa'ad bin Mu'adz. Waktu itu, pemuka suku Aus tersebut sedang luka-luka akibat panah pasukan musyrikin dalam perang Ahzab. Perannya penting karena ia dekat dengan para pemuka Bani Quraisyah sejak masa prahijrah. Mendengar kabar itu, orang-orang Yahudi Quraisyah bergembira. Dalam bayangan mereka, Sa'ad akan meringankan hukuman lantaran hubungan yang pernah terjalin antara Aus dan Quraisyah pada masa jahiliyah dulu. Namun, sang sahabat Nabi SAW justru mengusulkan sanksi amat tegas. Para muqatilah dari kaum Bani Quraisyah dihukum mati, sedangkan kaum wanita dan anak-anak mereka jadi tawanan. Katanya, dalam riwayat lain disebutkan, ada sahabat Nabi SAW lainnya yang menemui Bani Quraisyah. Dialah Abu Lubabah bin Abi Mudhir Al-Ansari. Di hadapan lelaki suku Aus itu, orang-orang Yahudi ini berkata, "Bagaimana pendapatmu bila kami melepaskan diri dari Muhammad?" Pertanyaan itu membuat Abu Lubabah kesal dan dijawab dengan isyarat tangan di leher sambil berkata, "Kalian akan dipenggal." Setelah meninggalkan perkampungan Yahudi itu, barulah ia tersadar apa yang telah diucapkannya. Abu Lubabah menginsyafi perkataan itu seakan-akan mendahului ketentuan Allah dan Rasul-Nya mengenai nasib kaum Quraisyah. Dengan penuh penyesalan, ia pulang, tetapi tidak langsung ke rumah, melainkan ke arah Masjid Nabawi. Di dekat masjid tersebut, ia mengikatkan diri pada sebuah tiang. Abu Lubabah berjanji tidak akan melepaskan ikatan itu sebelum Allah membebaskan dosanya dari perbuatan yang ia telah lakukan. Beberapa sumber menyebutkan ia mengikatkan diri selama 6 hari. Jika waktu sholat tiba, istrinya datang membuka ikatannya. Setelah sholat, ia kembali diikatkan seperti semula. Saat Rasulullah SAW diberitahu tentang kondisi Abu Lubabah, beliau sengaja membiarkannya, hingga turunlah surat At-Taubah ayat ke-102. Artinya, dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Rasulullah SAW segera memberitahu kabar turunnya wahyu ini kepada keluarga Abu Lubabah. Maka sang sahabat Nabi SAW bersujud syukur. Di kemudian hari, dirinya juga bangga karena telah turun ayat Al-Quran yang khusus mengenai dirinya. Tentang hukuman bagi Bani Quraisyah, Rasulullah SAW lebih condong pada pendapat Sa'ad bin Mu'adz. Jadilah eksekusi mati dijalankan atas para pengkhianat tersebut. Momen ini seringkali menjadi bahan perdebatan di kalangan sejarawan. Bahkan, beberapa orientalis semisal Montgomery Watt menjadikan peristiwa tersebut sebagai dalih untuk menyatakan Muhammad SAW adalah seorang yang haus darah. Pangkal sebabnya adalah muncul keterangan bahwa orang-orang Yahudi Bani Quraisyah yang dijatuhi hukuman mati saat itu mencapai ratusan orang. Ada yang menyebut angka 600,
700, 800, atau 900 jiwa. Dari manakah sumber penyebutan itu? Padahal Sahih Bukhari dan Sahih Muslim hanya memuat masukan dari saat ihwal kasus suku Quraisyah, bukan angka-angka fantastis itu. Menurut Ustadz Yandri Junaidi, dalam sebuah artikelnya di Harian Republika 2020, angka ratusan jiwa itu bersumber dari sirah atau buku biografi Nabi Muhammad SAW yang disusun Ibnu Hisham. Penulis yang wafat pada 833 Masehi itu menulis demikian. Jumlah mereka orang Quraisy yang dihukum mati antara 600 atau 700 orang. Prediksi setinggi menyebutkan jumlah mereka antara 800 sampai 900 orang. Ustadz Yandri mengatakan, perlu nalar kritik sirah digunakan dalam mencerna keterangan Ibnu Hisham. Untuk diketahui, penulis sirah tersebut hidup pada abad kedua Hijriah. Artinya, Ibnu Hisham tidak menyaksikan langsung peristiwa eksekusi mati tersebut. Kemudian, mesti dikaitkan pula keterangan tersebut dengan riwayat yang dimuat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Saat menyarankan kepada Nabi SAW agar yang dihukum mati hanyalah kalangan Muqatilah dari orang-orang Quraisyah. Muqatilah berarti tentara yang aktif ikut berperang, bukan warga sipil, apalagi wanita dan anak-anak. Jika demikian halnya, jumlah Muqatilah dari Bani Quraisyah tidak mungkin mencapai ratusan orang. Tambahan pula, Ibnu Hisham sendiri menyebutkan bahwa orang-orang yang akan dibunuh itu sempat digiring ke Madinah. Kemudian, mereka ditahan di dalam rumah milik bintu Al-Haris, wanita dari suku Najjar. Kalau jumlah mereka sebanyak katakanlah 600 orang, mungkinkah rumah itu muat menampungnya? Karena itu, lanjut Yandri, keterangan dari Ibnu Hisham patut dikritisi. Lantas, apakah penjatuhan hukuman mati otomatis berarti Nabi SAW keji dan kejam? Dalam hal ini, jelas bahwa Rasulullah SAW bukanlah seorang pengecut, yakni berlaku lembut pada kondisi yang semestinya tegas, bukan pula seorang yang ceroboh, yakni keras tatkala semestinya lembut. Yang dihadapi beliau dan muslimin adalah orang-orang yang memang sepenuh hati dan segenap daya upaya memusuhi umat Islam. Orang-orang Yahudi ini juga telah berbuat banyak demi memuluskan misi Quraisy menghancurkan Madinah. Kalau sampai perang Ahzab dimenangkan kaum musyrikin, mereka tentu ikut melenyapkan muslimin. Terhadap orang-orang ini, tepatlah bila bersikap tegas dan keras. Representasi watak Yahudi itu terbaca dalam sikap tokoh mereka, Huyai bin Akhtab. Pada detik-detik menjelang dieksekusi mati, ia masih sempat berkata kepada Rasulullah SAW, setiap orang pada akhirnya akan merasakan kematian, aku tidak akan menyalahkan diriku dalam memusuhimu. Kemudian Huyai berseru pada kaumnya, saudara-saudara, tidak mengapa kita menjalani perintah Tuhan yang telah menakdirkan Bani Israel menghadapi perjuangan ini. Ada pula seorang tokoh Bani Quraisyah, Zubair bin Bata. Dahulu ia pernah berjasa pada Sabit bin Qais, seorang sahabat Nabi SAW. Maka berulang kali Sabit memohon kepada Rasulullah SAW agar membebaskan istri, anak, dan harta orang Yahudi itu. Permohonan tersebut pun dikabulkan beliau. Hingga kemudian Zubair bertanya tentang keadaan Huyai dan rekan-rekannya yang sesama gembong Muqatilah Yahudi. Sabit berkata kepadanya bahwa mereka semua sudah dieksekusi mati. Kalau begitu, susulkanlah saya kepada mereka. Tanpa mereka, tidak betah saya berlama-lama di dunia ini. Biarlah saya segera bertemu dengan orang-orang yang saya cintai itu, ujarnya kepada Sabit. Dengan demikian, hukuman mati dijalankan juga atas permintaan si Yahudi ini sendiri. Pada prinsipnya, jelas Haikal dalam buku Hayat Muhammad Rasulullah SAW dan Muslimin dalam kasus Bani Nadir dan Bani Quraisyah hanya menghukum mati kaum Muqatilah dan membiarkan para wanita dan anak-anak Yahudi tersebut. Perkecualian pada seorang perempuan Yahudi yang terbukti pada masa perang Ahzab telah membunuh seorang muslim dengan lontaran batu besar. Mengenai hukuman mati pada si wanita Yahudi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an memberikan kesaksian,
tentang dia. Sungguh suatu hal yang aneh dan tidak bisa kulupakan. Ia banyak tertawa padahal tahu akan dihukum mati. Waktu itu ada 4 orang Yahudi yang terbebas dari tebasan pedang Algojo. Mereka menyatakan diri masuk Islam dan bertobat.